Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah RPL kelas Teknik Informatika I tahun 2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dokumentasi Agile Scrum Surabaya AI. Dengan pendahuluan, dokumen ini merinci proses pengembangan lanjutan aplikasi Surabaya AI menggunakan metodologi Agile Scrum. Pengembangan ini merupakan kelanjutan dari proyek yang telah dikerjakan pada pertengahan sebelumnya dengan menggunakan metodologi waterfall. Fase pengembangan dengan Agile Scrum ini difokuskan pada perancangan dan pembangunan keseluruhan fitur sistem. Tujuannya adalah untuk menyediakan alat bagi user dalam mengakses informasi sejarah Surabaya secara interaktif dan admin agar dapat mengelola konten aplikasi secara mandiri dan efisien. Proses pengembangan ini dibagi ke dalam 3 sprint yang masing-masing berdurasi 1 minggu, mencakup dari sisi front-end maupun back-end. Dengan project name yaitu Surabaya AI, dengan metodologi Agile Scrum, dengan tim size 5 orang. Yang pertama ada Damar Adi Susatama Putra dengan NIM 3 digit NIM terakhir 309, Bima Rinta Putra 314, Ella Faikoh 291, Vila Indana 287, Muhammad Daniel Ma'ruf 290, dengan sprint duration 1 minggu per sprint, dengan total sprint yaitu ada 3. Sprint summary table, yaitu yang pertama pembuatan prototipe desain homepage, autentikasi, chat, dan dashboard admin dengan deadline yaitu tanggal 23 Mei 2025. Statusnya selesai. Yang kedua ada setup backend menggunakan framework Laravel dengan deadline 30 Mei 2025, yaitu statusnya juga selesai. Dan yang ketiga ada CRUD konten sejarah Surabaya dengan deadline 6 Juni 2025, statusnya juga selesai. Ini ada Epic Scrum. Sebagai tim pengembang Surabaya AI, kami melanjutkan pengembangan aplikasi Surabaya dengan pendekatan metodologi Agile Scrum. Fokus utama kami adalah bangun sistem aplikasi Surabaya AI yang komprehensif, dimulai dari desain antarmuka pengguna hingga implementasi fitur-fitur utama seperti sistem autentikasi, pengelolaan konten secara Surabaya, dan integrasi API. Dengan pengembangan ini, kami bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi secara Surabaya secara interaktif, serta memungkinkan admin untuk mengelola konten aplikasi secara efisien dan mandiri. Dengan produk backlog, yang pertama, story-nya adalah sebagai admin, saya ingin melihat tampilan antarmuka aplikasi Surabaya agar saya dapat memahami fitur dan alur penggunaan aplikasi. Prioritasnya tinggi dan statusnya selesai. Dan ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya sampai yang terakhir. Yang keenam, sebagai pengguna, saya ingin antarmuka yang responsif di berbagai perangkat agar pengalaman pengguna tetap optimal dengan prioritas sedang dan statusnya selesai juga. Selanjutnya ada sprint pertama, pembuatan prototipe desain homepage, autentikasi chat, dan dashboard admin. Dengan sprint goal, menghasilkan tampilan aplikasi agar pengguna bisa memahami bentuk dan alur fitur yang tersedia. User story-nya, yaitu story yang pertama, sebagai seorang user, saya ingin melihat desain visual halaman yang informatif dan responsif. Story 2, sebagai seorang admin, saya ingin melihat desain visual manajemen data yang menarik dan informatif. Dengan objektif, yang pertama, merancang desain untuk halaman homepage, merancang desain untuk halaman autentikasi, login dan register, merancang desain untuk halaman chat, merancang desain untuk halaman admin, manajemen pengguna, basis pengetahuan, kata kunci, topik populer, dan lain-lain. Dengan sukses kriteria, sebuah desain yang menarik dan interaktif ketika divisualisasikan, sebuah desain yang responsif ketika dibuka di berbagai platform seperti desktop dan mobile. Text breakdown dan tracking. Yang pertama, membuat desain halaman homepage, yaitu isinya tidak elok. Dengan deadline 23, detailnya sama dan statusnya selesai semua. Yang kedua ada membuat desain halaman autentikasi, login dan register, elok juga. Membuat desain halaman chat, ada villa. Membuat desain halaman admin, ada villa. Dengan gambar dan media sprint yang pertama, yaitu seperti berikut gambarnya dan deskripsinya seperti berikut juga.
Yang pertama ada cuplikan halaman homepage, yang kedua chat, yang ketiga autentikasi, dan yang terakhir admin. Dengan sprint perspektif 1, apa yang berjalan dengan baik? Yaitu yang pertama, kolaborasi dalam tim desain berjalan sangat lancar dan kreatif, dan diskusi offline untuk menyatukan tema desain berhasil dengan baik dan membuat hasil akhir konsisten. Dan apa yang bisa ditingkatkan yaitu manajemen waktu di awal sprint sedikit kurang terstruktur, namun berhasil dikejar menjelang deadline. Dan yang rencana aksi atau action item untuk sprint berikutnya yaitu membuat digital goods sederhana karena font dari hasil desain sprint 1 untuk memastikan konsistensi pada saat implementasi front-end di sprint berikutnya. Yaitu komunikasi tim sprint 1 yaitu di kanal WhatsApp ada membahas mengenai perencanaan metodologi Agile Scrum dan pembuatan prototipe desain menggunakan Talent CSS, dan yang offline-nya berdiskusi secara langsung dan menghasilkan kesimpulan bahwa desain harus satu tema baik dari warna font dan lain-lain dengan prototipe aplikasi sebelumnya. Dengan yang sprint kedua, setup backend menggunakan framework Laravel, itu sprint goal-nya membangun fondasi backend yang diperlukan untuk logika AI, autentikasi, manajemen data, dan statistik, dan lain-lain. User story-nya yaitu yang pertama, sebagai seorang user, saya ingin pengalaman interaksi dengan web yang lancar. Yang kedua ada sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang terstruktur dengan baik dari segi backend. Objektifnya ini inisialisasi framework Laravel, merancang skema model dan database seefisien mungkin, merancang sistem autentikasi login dan register untuk user data admin, membuka logika AI untuk mendapatkan jawaban dari database lokal atau MySQL. Itu yang terakhir membuat integrasi API Gemini ketika jawaban tidak ditemukan dari database lokal. Itu dengan sukses kriteria, proyek Laravel berhasil diinisialisasi dan dapat dijalankan secara lokal melalui perintah, dan seterusnya, sampai yang terakhir ketika pencarian di database lokal tidak menemukan jawaban, sistem secara otomatis memanggil API Gemini dengan pertanyaan yang sama. Dan ada text breakdown dan tracking. Yang pertama, install proyek Laravel baru menggunakan Composer, yaitu ada PIC-nya ada Damar, dan deadline-nya ada 30 Mei, dan statusnya selesai. Yang kedua ada buat database MySQL baru dan konfigurasi file .env, dan seterusnya, sampai yang terakhir, yang ke-12, lakukan pengujian end-to-end untuk skenario jawaban ditemukan lokal dan skenario memanggil Gemini. PIC-nya tetap sama yaitu Damar, dan deadline-nya 30 Mei dan statusnya selesai juga. Ini ada gambar dan media sprint. Yang kedua seperti berikut gambarnya dan deskripsinya. Ini cuplikan koneksi dengan database MySQL. Yang kedua ada cuplikan menjalankan local server dengan PHP. Dan yang terakhir ada cuplikan setup Gemini API Kai untuk mendapatkan respon jawaban dari Gemini. Ada sprint retrospektif kedua, apa yang berjalan dengan baik, rancangan sistem bekerja dengan baik, pengumpulan data berjalan baik karena lingkup AI yang diambil hanya sejarah Surabaya. Apa yang bisa ditingkatkan yaitu logika AI yang cukup sederhana bisa ditingkatkan dengan model yang lebih kompleks untuk kedepannya. Rencana aksi atau action item untuk sprint berikutnya yaitu mentraining data yang akan dimasukkan ke dalam database melalui fitur manajemen data yang hanya bisa diakses oleh admin, yaitu ada komunikasi tim sprint 2, yaitu di kanal WhatsApp ada Damar melaporkan proses pengembangan backend kepada tim, termasuk update terkait setup Laravel, autentikasi, dan integrasi API Gemini. Komunikasi dilakukan untuk memastikan seluruh tim mengetahui perkembangan. Dan yang offline ada diskusi singkat dilakukan secara langsung oleh beberapa anggota tim untuk klarifikasi teknis seputar struktur database dan logika AI yang digunakan, guna memastikan keseluruhan dengan rencana pengembangan keseluruhan aplikasi. Yang ketiga atau yang terakhir ada sprint yang ketiga, CRID konten sejarah Surabaya. Sprint goal, membangun fungsionalitas backend lengkap atau create, read, update, delete, yang memungkinkan admin untuk mengelola data konten sejarah Surabaya secara mandiri, yaitu ada user story-nya. Story yang pertama, sebagai seorang admin, saya ingin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus konten sejarah Surabaya dengan mudah, agar saya bisa menjaga kualitas dan akurasi informasi yang ada di dalam sistem tanpa perlu intervensi teknis, yaitu dengan objektif. Yang pertama, membuat endpoint untuk menampilkan seluruh data konten sejarah yang ada di
knowledge base, dan seperti berikut sampai seterusnya. Sampai yang terakhir, memastikan semua endpoint CRID ini terlindungi dan hanya dapat diakses oleh admin yang terautentikasi. Sukses kriterianya, yang pertama ada admin bisa mengambil daftar semua konten sejarah dan detail satu persatu. Admin bisa mengirim data baru dan data tersebut tersimpan di database. Input yang salah, misal kosong, akan ditolak. Admin bisa mengirim perubahan untuk data yang sudah ada. Admin bisa menghapus data dari sistem. Semua fungsi di atas, tambah, lihat, ubah, hapus, hanya bisa dijalankan oleh admin yang sudah login. Task breakdown dan trackingnya, yang pertama ada buat controller dan route untuk semua share ID-nya, yaitu ada saya sendiri, yaitu Bima. PIC-nya dengan deadline 6 Juni 2025 dengan status selesai. Yang kedua ada implementasi fungsi share ID, membuat fungsi untuk setiap data, juga saya sendiri, dan 6 Juni 2025. Sampai yang terakhir, mencoba semua fungsi, tambah, lihat, ubah, hapus, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai harapan, yaitu PIC-nya ada Damar, yaitu deadline-nya 6 Juni 2025, dan statusnya juga selesai. Dengan gambar dan media sprint 3, ada gambar yang pertama seperti berikut, dengan deskripsi cuplikan halaman manajemen pengguna. Yang kedua ada gambar ini dengan deskripsi cuplikan halaman manajemen pengetahuan, dan yang terakhir, yang ketiga cuplikan halaman detail percakapan pengguna, dan yang terakhir ada cuplikan halaman statistika. Dengan sprint retrospektif 3, apa yang berjalan dengan baik, implementasi CRAUD bisa dibilang mudah karena menggunakan fitur resource dari framework Laravel. Fungsionalitas CRID untuk semua model berhasil diimplementasikan sesuai target. Apa yang bisa ditingkatkan, terdapat N+1 query ketika ingin menampilkan data jawaban, namun hal ini tidak begitu berpengaruh ke performa karena data yang dipakai masih tergolong sedikit. Dengan komunikasi kosong. Mungkin sekian dari saya. Dengan selanjutnya sesi demo akan dilanjutkan oleh Damar. Silakan untuk Damar. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Bima. Kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek kami. Di sini adalah proyek kami yang dimana menggunakan Laravel Framework, dan untuk mengaktifkan servernya yaitu kita menggunakan PHP Artisan Server. Dan jangan lupa kita harus mengakses Apache-nya. Di sini saya menggunakan Laragon. Dan untuk mengaksesnya kita perlu masuk ke localhost 8000. Nah, berikut adalah halaman utama atau homepage dari proyek kami, yang dimana di sini ada slogan dan ada logo Surabaya dan Hiu. Lalu berikutnya di sini adalah kenapa memilih Surabaya AI dan cara kerjanya dan contoh, lalu tentang kami. Oke, selanjutnya saya akan coba login. Di sini udah login ya. Coba. Nah, kita akan login menggunakan akun baru. Kita pilih daftar sekarang. Oke. Di sini saya akan mencoba login menggunakan nama siapa ya? Erwin. Untuk emailnya adalah nah, jika kita melakukan autentikasi dengan akun user biasa, maka akan langsung diarahkan ke halaman chat atau percakapan. Nah, di sini akan langsung mengenerate percakapan baru yang masih belum mempunyai title. Lalu di bawah dari percakapan baru terdapat topik populer. Di sini ada 6 populer, yang harusnya 5. Ya, ini saya percobaan tadi.
Dan di sini untuk topik populernya kita bisa manage melalui halaman admin nanti. Saya akan demonstrasikan nanti. Dan di bawahnya ini ada logo ya, ada logo apa ini, Masjid Agung kayaknya. Ini buat, oh ini logo Gerahadi dan Monumen Tugu Pahlawan. Ya ini buat mempercantik aja. Oke, sekarang kita akan mencoba prompt. Jadi di sini kita memiliki 3 pengkondisian prompt, yang dimana yang pertama, prompt pertama adalah sesuai dengan query Surabaya dan sejarah, dan jawaban tersebut ada dalam database. Kita akan coba tanya asal-usul nama Surabaya. Jika dilihat sini bahwa judul dari percakapan tadi langsung berubah menjadi pertanyaan awal yang kita ajukan. Lalu selanjutnya adalah pengkondisian kedua, yang dimana prompt tersebut masih dalam rentang sejarah Surabaya, namun si jawabannya itu tidak ada di dalam database. Misal, kapan pertemuan di Surabaya? Ini adalah contoh query yang belum saya tambahkan kontennya di dalam database. Nah, jika dia tidak menemukan jawaban di dalam database, maka akan muncul sebuah konfirmasi perizinan menggunakan API dari Gemini. Jika kita pilih ya, nah kita akan mendapatkan respon jawaban dari si API Gemini tadi. Dan di bawah dari jawaban si A itu akan terdapat sebuah watermark atau referensi, yaitu kalau dia itu dijawab oleh Gemini. Lalu pengkondisian ketiga adalah apabila query dari prompt tersebut tidak masuk ke dalam sejarah maupun Surabaya. Contohnya, asal-usul. Nah, asal-usul ini masuk ke dalam query sejarah, namun misal saya pakai Jakarta di sini. Nah, si Jakarta ini tidak termasuk ke Surabaya. Harusnya si A ini akan melakukan penolakan. Nah, bisa dilihat bahwa si AI mengeluarkan jawaban, maaf saya hanya dapat menjawab pertanyaan tentang sejarah Surabaya saja. Nah, tadi adalah contoh dari 3 pengkondisian, yang dimana ini adalah fitur dari proyek kami. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan halaman untuk admin. Kita buka browser baru. Lalu kita coba login menggunakan admin. Nah, jika kita menggunakan akun admin untuk melakukan autentikasi, maka akan langsung diarahkan ke halaman admin. Di halaman admin sendiri terdapat kurang lebih 7 halaman, yaitu dashboard, pengguna, basis pengetahuan, kata kunci, topik populer, percakapan, dan statistika. Nah, pertama ini dashboard ya. Dashboard di sini menunjukkan total dari pengguna. Di sini ada 6 pengguna. Lalu adalah total percakapan. Total percakapan ini adalah akumulasi dari seluruh percakapan yang dilakukan oleh semua pengguna. Jadi satu pengguna itu bisa melakukan banyak percakapan. Nah, ini adalah akumulasi dari total tersebut. Lalu total pesan ini adalah akumulasi dari jawaban dari user maupun AI dari seluruh percakapan. Jadi satu percakapan bisa mempunyai banyak pesan. Lalu basis pengetahuan. Basis pengetahuannya adalah knowledge entry atau pengetahuan yang kita masukkan ke dalam database yang kita gunakan untuk menjawab sebagai jawaban lokalnya, tidak menggunakan Gemini. Lalu di sini ada chart, pie chart sumber jawaban. Nah, di sini kita dapat mengetahui seberapa banyak pesan yang dikeluarkan melalui Gemini maupun lokal. Dan sini ada
line chart aktivitas, yaitu menunjukkan hari ini berapa percakapan dan kemarin dan sampai 7 hari yang lalu. Dan di bawah ini ada list pengguna baru yang menampilkan nama, email, dan tanggal daftarnya. Namun jika kita lihat di sini jam untuk tanggal daftarnya ini salah karena framework kita masih menggunakan format zona waktu US, jadi ini belum saya rubah. Lalu yang terdapat percakapan terbaru, bisa kita lihat sini. Tadi jika kita ingat kita menggunakan user Erwin, dan si Erwin ini menanyakan tentang asal-usul Surabaya. Nah, di sini adalah kalau ada percakapan terbaru akan muncul di sini. Lalu ini adalah halaman manajemen pengguna. Pada halaman ini admin bisa melakukan create, update, atau maupun delete akun. Di sini jika kita lihat si user baru tadi, kita coba buat baru deh. Kita coba namanya Dylan. Ininya lalu di sini kita bisa pilih perannya, dia admin atau user. Kalau sudah menambahkan, maka di paling bawah ini akan terdapat nama Dylan. Lalu jika kita mau edit di Dylan tadi, misal kita edit Dylan Milea, emailnya tetap, dan password ini kalau nggak mau ganti kosongkan aja, kalau mau ganti baru kita isi. Di sini saya kosongkan aja, usernya tetap. Nah, namanya akan berhasil terupdate. Lalu kita akan coba delete. Kita bisa delete di sini. Nah, pengguna berhasil dihapus, maka si nama Dylan Milea tadi telah hilang. Oke, selanjutnya adalah halaman manajemen basis pengetahuan. Di sini menampung seluruh data jawaban lokal database. Jadi kalau dilihat di sini terdapat kurang lebih 16 data jawaban atau 16 pengetahuan. Di sini ini adalah jawaban yang dikeluarkan apabila si query dari prompt kita itu masuk ke pengkondisian true. Nah, jika kita ingat tadi kita melakukan prompt. Kita melakukan prompt asal-usul nama Surabaya. Asal-usul nama Surabaya ini mengandung query asal-usul nama dan Surabaya kan. Nah, di situ akan terfilter di kata kunci ini. Nah, ini masuk ke asal-usul Surabaya di sini. Nah, maka jawaban yang harusnya dikeluarkan oleh AI ini harusnya berada di sini, di topik nama Surabaya ini. Jika kita lihat, nah, nama Surabaya dipercaya bla bla bla, sama kan? Kita juga bisa menambahkan topik baru, misal Surabaya. Surabaya itu terkenal jembatan Suramadu. Misal kita, lalu kata kuncinya kita pilih jembatan, Suramadu, Madura, Jawa. Nah, di sini untuk kata kunci ini tipe datanya saya buat JSON ya. Jadi untuk memberikan spasi atau itu menggunakan koma. Jadi kesetornya dalam database itu dalam bentuk array, lalu array itu dari 0 sampai 3, lalu ya ini intinya untuk memisahkan array lah. Lalu responnya itu Suramadu,
warna merah dan besar, misal. Lalu di sini kita bisa pilih untuk pengetahuannya itu dia aktif atau enggak. Di sini saya pilih aktif. Nah, di sini kita juga bisa mengedit nama bentuk merah seperti itu. Nah, dan kita juga bisa menghapus. Nah, oke. Selanjutnya adalah kata kunci. Nah, ini adalah filter paling terdepan untuk melakukan filtrasi pada prompt. Di sini kita bisa lihat terdapat kata kunci Surabaya, lalu kata kunci untuk sejarah. Nah, jadi cara kerja dari AI kita itu dari prompt. Dari prompt misal asal usul nama Surabaya. Itu satu persatu katanya itu akan difiltrasi ke dalam dan akan dicocokkan ke dalam kedua kata kunci ini, yaitu kata kunci Surabaya dan kata kunci sejarah. Nah, apabila terdapat satu kata yang cocok pada kedua query tersebut ini, maka dia akan lolos ke pengkondisian pertama. Lalu ketika dia lolos, dia akan lanjut mencari kata kunci untuk topik. Nah, ini adalah contoh kalau nggak lolos ya. Contoh kalau nggak lolos itu seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan kalimat minta maaf. Lalu ketika dia lolos, dia akan lanjut ke pencarian kata kunci kedua, yaitu kata kunci topik. Lalu dia mencari lagi asal usul nama Surabaya, dia akan mencari di sini, mencari di kata kunci sini. Nah, jatuh ke sini, maka jawaban yang dikeluarkan adalah topik dari nama Surabaya ini. Nah, itu adalah konsep dari AI project kami. Nah, lalu di sini adalah halaman manajemen topik populer. Di sini bisa kita lihat terdapat title sebagai berikut, terdapat 5 title. Di sini kita bisa melakukan manajemen topik populer yang berada di sisi sidebar halaman chat ini. Misal saya ingin menghapus parkir liar ini ya. Oh, berarti saya edit dulu. Saya edit parkir liar close. Parkir liar 2000. Nah, jika kita refresh, nah maka dapat perubahan parkir liar 2000. Nah, bagaimana kalau saya ingin merubah tata letak si parkir liar ini ke nomor 1? Nah, kita tinggal geser aja untuk nomor 1. Nah, dia jadi nomor 1. Jika kita refresh pada halaman chat, maka si parkir liar tadi berada di nomor 1. Sekarang saya ingin hapus saja ini. Oh. Oke. Nah, sudah terhapus. Lalu halaman berikutnya adalah halaman percakapan. Nah, di sini halaman ini dapat memantau seluruh aktivitas dari si user tadi. Nah, di sini tadi kan kita memakai user yang bernama Erwin ya. Erwin. Nah, di sini ada nih Erwin. Jika kita lihat, nah si Erwin ini dia dibuat pada tanggal sekian, statusnya aktif dan terakhir diperbarui tanggal sekian, dan terdapat informasi namanya, emailnya, dan juga ID sesinya, dan di bawahnya ada pesan apa saja yang dilakukan si Erwin dengan AI tersebut. Ini si Erwin mengirim prompt seperti ini, AI-nya, dan di sini ada keterangan ya kalau ini adalah jawaban lokal. Kalau dia jawaban dari Gemini itu ada. Nah ini Gemini. Jadi ada pembeda lah antara lokal dan Gemini. Nah ini bisa kita pantau dari halaman
percakapan. Oke, kita lanjut ke halaman statistik. Nah, pada halaman statistik ini terdapat informasi percakapan yang dilakukan dalam 30 hari terakhir. Di sini pada tanggal 16 Juni terdapat 8 percakapan, lalu turun karena nggak kita pakai ya. Kita upas di tanggal ini, kita upas kayaknya. Lalu pada tanggal 5 Mei terdapat 1 percakapan, lalu pada tanggal sekian, tanggal sekarang terdapat 8 percakapan. Lalu di sisi sampingnya terdapat pie chart yang menunjukkan endpoint apa yang sering dipakai. Nah, ini ada lokal 13 kali, lalu Gemini 7 kali. Ini artinya dari keseluruhan percakapan, dari keseluruhan pesan, lokal ini dipanggil 13 kali dan Gemini dipanggil 7 kali. Lalu pada tabel bawahnya terdapat pengguna paling aktif. Di sini ada saya sendiri karena saya sering uji coba. Terdapat 9 percakapan. Lalu bisa dilihat ini user yang lain. Lalu di bawahnya ada ringkasan data. Nah, di sini sumber jawaban sama kayak pie chart tadi, cuman ini dia dia dalam bentuk bar. Lokal 13, Gemini 7. Dan ini adalah percakapan 7 hari terakhir. Nah, tanggal 16 sekian, tanggal 5 Mei sekian, tanggal 25 Mei sekian. Mungkin saya cukupkan untuk demonstrasi proyek kami, yaitu Surabaya AI. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.